أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurnillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian masih sehat, panjang umur, dan selalu diberi kemudahan dalam urusan kalian. Begitu juga kedua orang tua kalian. Anak-anakku, pada hari ini, hari Kamis, kembali kita belajar agama. Dan pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, masuk ke dalam bab yang ke-10, yaitu mengenai hadis tentang persaudaraan. Sekali lagi kita akan pelajari pada hari ini, itu mempelajari hadis tentang persaudaraan. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki ke materi inti, Mr. Haris akan menjelaskan sedikit tentang hadis. Anak-anakku, kita harus bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini banyak yang meriwayatkan. Ada yang meriwayatkan dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Tirmidzi, dari Imam Abu Daud, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan mempelajari hadis dari riwayat Imam Muslim. Sebelumnya kalian bisa membuka buku Al-Quran Hadis halaman 91. Mr. Haris akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wala yakhduluhu wala yahqiruhu. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiayanya, jangan membiarkannya dianiaya, dan jangan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, nanti kalian harus hafal hadis ini. Sebelumnya kalian ikuti Mr. Haris ya. Mari kita menghafal hadis ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu misal hadis. Al-muslimu. Ulangi. Al-muslimu. Lagi. Al-muslimu. Yang kedua. Akhul muslimi. Akhul muslimi. Sekali lagi. Akhul muslimi. Digabung. Al-muslimu akhul muslimi. Lagi, al-muslimu akhul muslimi. Sekali lagi, al-muslimu akhul muslimi. Oke. Selanjutnya, la yazlimuhu. La yazlimuhu.
la yadhlimuhu. Kita gabung. Al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu. 3 kali. Al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu. Sekali lagi. Al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu. Kemudian wala yakhdhuluhu wala yakhdhuluhu wala yakhdhuluhu. Oke, kita gabung bisa ya. Al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wala yakhdhuluhu. Lagi dari awal. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Sekali lagi. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Oke, terakhir. Wa la yahqiruhu wa la yahqiruhu wa la yahqiruhu. Kita gabung. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. 2 kali lagi. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Sekali lagi. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Rawahul Muslim. Rawahul Muslim. Rawahul Muslim. Oke, artinya juga harus kan apa? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. 3 kali, masih ulang. Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Sekali lagi. Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiaya. Karena itu janganlah menganiaya. Karena itu janganlah menganiaya. Jangan membiarkannya dianiaya. Jangan membiarkannya dianiaya. Jangan membiarkannya dianiaya. Dan jangan menghinanya. Dan jangan menghinanya. Dan jangan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Dari awal kita hafalkan artinya sama-sama. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiayanya. Jangan membiarkannya dianiaya dan jangan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Itu nanti anak-anak sekalian kalian hafalkan, bisa harus yakin kalian bisa hafal. Anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki penjelasan hadis persaudaraan ini. Anak-anakku, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang orang Islam untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, seorang muslim dilarang menganiaya orang muslim lainnya. Menganiaya orang muslim lainnya adalah perbuatan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang menganiaya orang muslim lainnya, maka dia mendapatkan kegelapan nanti di akhirat. Bahkan
pahalanya nanti diberikan kepada orang yang dia zolimi. Maka jangan kaget nanti ketika di akhirat dia melihat pahalanya setumpuk, kemudian tahu-tahu pahalanya berkurang. Bertanyalah orang yang zalim tadi pada Allah, ya Allah, mengapa pahalaku berkurang? Dijawab oleh Allah, engkau di dunia pernah menzalimi seseorang, pahalamu diambil dan diberikan kepada orang yang engkau zalimi. Bahkan kalau kita tidak memiliki pahala di akhirat dan kita pernah berbuat zalim di dunia, orang yang kita zalimi itu dosanya diberikan kepada orang yang zalim. Naudzubillah. Maka anak sekalian, jauhilah perbuatan zalim atau menganiaya saudara kita yang muslim. Seperti tidak boleh memukulnya, tidak boleh menendangnya, tidak boleh menyakiti perasaannya, terutama pada yang terdekat dari kita, teman kita. Jika kita punya teman, kita tidak boleh memukulnya. Jika kita punya teman, tetangga, saudara, adik, kakak, apalagi orang tua, tidak boleh kita memukulnya, tidak boleh kita menendangnya, tidak boleh kita menyakiti hatinya. Dan perbuatan yang lainnya, baik perbuatan fisik maupun perbuatan ucapan atau lisan, ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membiarkan orang muslim dianiaya. Jika kita melihat saudara kita yang muslim dianiaya, maka kita berkewajiban menolongnya. Allah akan menolong seorang muslim selama dia menolong saudaranya. Barang siapa yang menolong orang muslim di dunia, maka Allah akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita pernah mendengar kisah sahabat Nabi yang pertama, di antara sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, dijemur di siang hari, ditimpah batunya dengan batu besar, dipaksa untuk mengucapkan Latta dan Uzza, tapi Bilal bin Rabah tetap mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Ketika itu dilihat oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iba hatinya ingin menolong saudaranya yang dianiaya. Datanglah Abu Bakar ke tuannya untuk membeli Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah adalah budak dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dibelilah Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditolong karena dianiaya oleh tuannya. Setelah dibeli, Bilal bin Rabah dibebaskan, jadikan merdeka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah satu contoh bagaimana seorang muslim tidak boleh membiarkan saudara yang dianiaya. Tolonglah saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa menolong dengan diri kita, kita bisa menolong dengan harta kita. Kalau tidak bisa juga, kita bisa menolong dengan doa-doa kita. Setiap hari kita mendoakannya. Maka apabila kita melihat teman kita contohnya dianiaya atau dizolimi oleh teman kita, maka kita wajib menolongnya. Ada teman kita bertengkar, maka wajib kita memisahkannya, mendamaikannya. Inilah salah satu anjuran Rasulullah SAW. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita yang Islam dianiaya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita menghina orang Islam lainnya. Kita tidak menghinanya. Menghina ada perbuatan tercela, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pernah suatu saat sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orangnya pendek, kurus,
dihina oleh sahabat lainnya ketika dia naik pohon, terlihat betisnya kecil, kurus, tertawa mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat, wahai sahabat, mengapa kalian menghina sahabatku Ibnu Mas'ud? Rasul mengatakan, sungguh betis Ibnu Mas'ud pahalanya lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Dari kisah ini kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghina saudara kita. Tidak boleh menghina teman kita. Tidak boleh menghina saudara kita, kakak kita, adik kita. Apalagi menghina orang tua kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena menghina adalah perbuatan tercela dan termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, itulah 3 hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama, dilarang untuk menganiaya atau menzolimi sesama muslim. Yang kedua, kita dilarang membiarkan saudara muslim kita dianiaya. Yang ketiga, kita dilarang menghina sesama muslim. Anak sekalian, berkaitan dengan hadis persaudaraan, juga ada hadis lain yang menjelaskan tentang pentingnya persaudaraan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Rawahu Muslim. Yang artinya orang mukmin yang satu dengan lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagian saling mengokohkan. Artinya sesama muslim itu Rasulullah SAW memisalkannya seperti bangunan. Ya, di bangun itu ada pasir, ada semen, ada batu, saling mengokohkan, saling menguatkan. Artinya sesama muslim harus saling sayang menyayangi. Sesama muslim harus saling tolong menolong. Sesama muslim harus saling nasihat menasehati. Ketika perbuatan ini terjadi, saling tolong menolong, saling menyayangi, saling nasihat menasehati, maka seorang muslim dengan muslim lainnya akan kokoh, akan kuat. Seperti kita melihat sapu lidi. Kalau sapu lidi cuma satu, untuk menyapu tidak bisa. Tapi kita sapu lidi bersatu, ada 20-30 sapu lidi, maka bisa membersihkan kotoran yang ada. Itulah anak-anakku sekalian, pentingnya kita mempunyai rasa persaudaraan. Nah, persaudaraan sesama umat Islam ini dalam Islam disebutnya ukhuwah Islamiyah. Ya, sekali lagi, persaudaraan sesama umat Islam ini disebut dalam Islam adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah artinya persaudaraan, Islamiyah artinya dalam agama Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama umat Islam. Maksud itu, hendaklah kita sama umat Islam harus saling tolong menolong, harus saling menyayang menyayangi, harus saling nasihat menasihati, sehingga kita insya Allah akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalian ada tugas, yaitu kalian menghafalkan hadis ini dengan artinya, kemudian kalian rekam dengan video dan kirim ke Mr. Haris. Ya, sekali lagi kalian menghafal hadis ini. Jadi bisa contohkan di awal-awal, hafalkan hadis ini dengan bahasa Arab, kemudian dengan artinya, kemudian videokan dan kirimkan ke Mr. Haris. Itu saja yang bisa Haris sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.